Hai, halo, apa kabar semuanya? Sekarang aku mau bikin video, sit down video lagi. Dan temanya kali ini adalah mengenai Ausbildung. Bildung terus bisa juga melewati AGE. Jadi nanti kalau kalian sudah memasuki Ausbildung, kita sebagai orang yang mengikuti Ausbildung ini disebutnya Atsubi ya, atau trainee. Jadi yang pertama itu kita akan mendapatkan kontrak kerja sebagai seorang Atsubi dan atau Auszubildende itu selama 3 tahun ya, karena Ausbildung biasanya itu 3 tahun, tapi kalau misalnya nilai kalian bagus, attitude kalian bagus, itu bisa 2 tahun di perusahaan itu gitu ya. Dan kalian akan menerima kontrak kerja, kemudian kalau kalian tidak melalui agen ya, itu kalian tidak mengeluarkan sepeser pun uang untuk mengikuti Ausbildung ini, malah kita yang dibayar ya. Karena kan kita bekerja sambil belajar gitu ya. Jadi perusahaan yang akan membiayai sekolah kita dan kita juga digaji karena kita bekerja di perusahaan mereka gitu ya. Nah, kontrak kerjanya itu 3 tahun, terus di tahun pertama gaji seorang Atsubi itu sekitar 400 sampai 550. Ini tergantung bidangnya lagi ya. Tapi ini rate-nya rata-rata seorang Atsubi. Nanti tahun kedua itu pasti naik ya. Jadi sekitar 500 sampai 650 euro ya, bukan ribu, bukan rupiah. Di sekitar 500 sampai 650 euro per bulan di tahun kedua. Nanti di tahun ketiga naik lagi. Nanti di tahun ketiga bisa 600 sampai sekitar 750 euro per bulan. Dan ini bersih yang kita dapetin karena di Jerman pendapatan seseorang yang di bawah 1000 euro itu tidak dikenakan pajak. Terus kalian juga akan mendapatkan asuransi kerja. Ini juga tergantung dari bidang yang kalian masuki. Terus kalian akan mendapatkan transport. Ini juga tergantung lagi ya. Mesti dicari tahu lagi di perusahaan yang kalian masuki. Kemudian biasanya juga ada dapat makan gratis. Ini juga tergantung perusahaan tempat kalian mengikuti Ausbildung. Jadi asuransi, terus biasanya asuransi sih itu udah termasuk sih gitu, tapi kalau transport dan makan itu biasanya ekstra ya. Kadang mereka kasih, kadang enggak. Tapi kalau misalnya kayak aku di hotel waktu itu ada tips gitu kan, nah itu juga kita dapat ya. Makan waktu itu aku juga dapat, karena apa yang hotel sediain itu boleh kita makan juga ya. Terus selama kerja di perusahaan tersebut, kalian akan diperlakukan sama ya dengan teman kerja kalian yang bekerja secara profesional. Mungkin di bulan-bulan pertama itu kita itu sebagai Atsubi itu akan dimaklumi lah ya. Jadi misalnya kita melakukan kesalahan atau kita banyak nanya, itu bisa dimaklumi. Tapi di bulan-bulan berikutnya mereka berharap kita sudah bekerja profesional dan udah mengerti ritme kerja di perusahaan tersebut gitu ya. Jadi nanti itu ada 1-2 orang yang akan mensupervise kita atau mengontrol kita, atau yang akan memberitahu kita apa aja yang kita kerjakan, terus yang akan nilai kinerja kita, dan ya jadi dia yang akan ngasih tahu nih kita kerjanya gimana, kita harus bagaimana. Kalau misalnya kita nggak ngerti ya kita harus banyak nanya juga gitu ya. Jadi biasakan bertanya ketimbang kalian melakukan kesalahan yang sering. Mendingan kita nanya memang kalau kita nggak ngerti gitu ya. Mereka dengan senang hati kok ngasih tahu. Selama kita nggak ngerti, selama itu juga kita harus nanya gitu ya. Jadi misalnya mereka akan bilang udah ngerti belum, udah ngerti belum. Mereka akan dengan senang hati jelasin. Tapi kalau misalnya sampai 15 kali juga kalian nggak ngerti, itu sih kelewatan ya gitu. Tapi kalau misalnya 2-3 kali, oh belum ngerti nih, bisa nggak lu teranginnya dengan cara yang lain gitu, dengan bahasa yang lain misalnya kayak gitu nih ya.
mereka akan dengan senang hati kok memberi penjelasan gitu ya, selagi kita mau bertanya dan mau belajar gitu ya. Mereka juga tahu kan, apalagi kalau kita itu pendatang dan orang asing, mereka ngerti kok gitu. Tapi ya itu, kita harus benar-benar bekerja dengan giat, dan ya dari situ kita bisa dapat penilaian yang bagus nantinya ya. Terus untuk masuk ke kelasnya itu juga tergantung lagi dari perusahaan dan sekolah. Jadi nanti mereka akan kerjasama untuk melihat jadwal gitu kan. Ada yang misalnya dalam seminggu kita 2 hari masuk kelas, 3 hari kerja, atau 3 hari masuk kelas, 2 hari kerja. Ada yang seminggu masuk kelas, seminggu kerja gitu kan. Ada yang sebulan masuk kelas, sebulan kerja gitu. Ada gitu. Atau ada yang misalnya kayak kita udah bagus nih di pelajaran tertentu, jadi nggak perlu masuk lagi. Atau ada pelajaran tertentu yang perlu kita belajar lagi nih, jadi kita di situ terus gitu, hari itu aja kita masuknya. Ada juga yang begitu gitu. Atau kita juga bisa berdiskusi dengan perusahaan, minta sama mereka, bisa nggak gue masuk di kelas ini, soalnya kayaknya gue butuh banyak belajar di sini nih, gue kurang di sini nih, bisa gitu ya. Jadi nanti mereka akan mengatur lagi jadwal kerja kita dan jadwal sekolah kita gitu. Dan setelahnya itu, kalau misalnya kalian sudah 3 tahun nih bekerja dan mengikuti Ausbildung di perusahaan tersebut, atau mungkin 2 tahun karena nilai kalian bagus dan bisa lebih cepat, kalian akan mengikuti ujian akhir. Ujian akhir itu biasanya ada di summer, di musim panas, dan di winter, musim dingin. Nah, kalau di musim panas itu biasanya sekitar bulan April Mei atau Mei Juni gitu ya, tergantung. Kemarin sih itu sekitar Mei Juni kalau nggak salah ya. Dan kalau winter, ujian akhir winternya itu di bulan November dan Januari, karena Desembernya itu kan udah mulai masuk Natal, jadi dimulai lagi nanti ujiannya itu setelah tahun baru gitu ya. Jadi kenapa 2 bulan? Karena misalnya nih kalian mengikuti ujian winter nih. Nah, ini kan sekarang bulan November. Biasanya akhir bulan November itu ujian teorinya. Terus nanti ujian prakteknya itu di bulan Januari setelah tahun baru ya. Dan kalau misalnya kalian nggak lulus nih di ujian teori, jadi ujian teorinya biasanya membutuhkan waktu 3 minggu hasilnya keluar, dan itu biasanya keluarnya dari internet ya. Kalian akan punya nomor dan nanti kalian cek sendiri apakah kalian lulus atau tidak. Kalau misalnya kalian nggak lulus, kalian punya kesempatan lagi untuk ikut di bulan summer gitu ya. Tapi kalian punya kesempatan untuk tetap ikut di ujian prakteknya di bulan Januari walaupun kalian nggak lulus di teori gitu ya. Terus kalau misalnya kalian nggak lulus dua-duanya nih, praktek dan teori, nah kalian bisa ngulang lagi di summer. Untuk ujian itu kalian punya kesempatan 3 kali mengulang ya. Tapi ini tergantung lagi dengan perusahaan tempat kalian ikut Ausbildung. Kalau misalnya perusahaan melihat kalian bahwa memang kalian itu tekun, kalian rajin, terus ya mungkin kalian nggak lulus hanya karena persoalan bahasa dan mereka masih mau kasih kesempatan lagi, nah itu bisa kalian dapat kesempatan 3 kali untuk ikut ujian ya. Tapi kalau sampai 3 kali nih kalian nggak lulus, ya udah bye bye ya, kalian udah nggak bisa lagi ikut ujiannya. Berarti kalian dianggap udah failed ya, udah gagal gitu ya. Dan mungkin ya bukan di bidang itulah kalian cocoknya ya, gitu. Jadi aku sih berharap kalau kalian mengikuti Ausbildung ini ya, dan kalian sudah dapetin kesempatan ini, benar-benar digunakan dengan baik. Apalagi kalau kita orang pendatang ya, orang asing, udah punya kesempatan ini, digunain baik-baik, karena sertifikat ini itu berlaku
banget internasional ya. Jadi nanti kalian dapat sertifikat. Nanti aku share, aku tunjukin sertifikat yang aku terima. Kita mendapat 2 sertifikat, jadi satu dalam bahasa Jerman dan satu dalam bahasa Inggris. Jadi ini worldwide, bisa kalian gunakan ya, diterima internasional. Dan untuk nanti bekerja itu nilai sebenarnya tidak menentukan kalian bagus dalam bekerja, tapi jadi salah satu cara kita untuk kalau kita mau melamar pekerjaan ini jadi satu kebanggaan lah ya kalau misalnya nilai kita itu bagus, karena kita pasti ada kepercayaan diri untuk melamar kerja gitu kan. Dan ini udah satu poin lah istilahnya kalian dapetin kalau nilai di sertifikat kalian bagus gitu ya. Tapi ini enggak menjadi garansi kita bagus di dalam pekerjaan ya. Mereka juga enggak menilai ini secara 100% bahwa nilai kita harus bagus gitu ya. Apalagi mereka juga tahu kalau misalnya kita pendatang atau orang asing, pasti mereka bisa ada yang dimaklumi lah gitu ya. Selama kita bekerja dengan rajin, dengan tekun, attitude kita bagus, pasti kesempatan bekerja itu akan ada ya. Nah, setelah lulus Ausbildung, kalian masih bisa tetap bekerja di tempat kalian mengikuti Ausbildung itu, tapi tentu saja kontraknya udah berbeda ya. Jadi pas kalian lulus ujian praktek, jadi pas kalian ujian praktek itu nilainya itu langsung keluar. Jadi apakah kalian lulus atau enggak. Dan saat nilainya keluar itu, disitulah kontrak kerja kita di perusahaan tempat kita ikut Ausbildung itu selesai. Jadi banyak orang-orang yang mengikuti Ausbildung itu ketika mereka udah mau ujian nih, mereka udah mulai melamar kerja nih ke tempat lain. Misalnya mereka pengen pindah ya, nggak mau menetap di perusahaan itu, mereka udah melamar ke tempat lain. Terus mereka pas mereka dipanggil, mereka akan bilang gitu, nanti aku ujian nih di winter, prakteknya tanggal segini. Jadi aku bisa kerja setelah aku lulus ujian praktek. Dan kebanyakan perusahaan tahu itu, mereka akan mengerti itu gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian tetap mau stay di perusahaan tempat kalian ambil Ausbildung itu, kontrak kerjanya nanti akan berubah menjadi kontrak kerja seorang pekerja profesional jadinya ya. Dan gaji kalian pasti juga akan berubah. Kalau untuk Hotel Fah sendiri itu tarifnya untuk fresh graduate itu sekitar 2.200 sampai 2.500 gitu ya. Nah, tergantung hotelnya nanti. Kalau misalnya hotelnya sudah bagus atau hotelnya hotel kecil gitu kan, itu kan pasti nanti ada gaji-gaji tarif atau digaji di minimum berapa gitu ya. Dan itu pintar-pintar kita untuk bernego nantinya akhirnya. Gitu aja sih kira-kira yang bisa aku share di sini mengenai Ausbildung, bagaimana kita bisa dapat Ausbildung di Jerman, terus apa aja syarat-syaratnya, gimana kita bekerja sebagai Azubi, terus setelah lulus gimana. Dan mudah-mudahan informasi ini bisa berguna buat kalian yang sedang mencari Ausbildung di Jerman. Dan semangat terus, kalau kalian semangat mencarinya dan tekun, rajin gitu ya, pasti ada kesempatannya gitu. Karena kesempatan itu untuk semuanya, untuk kita semuanya. Yang penting kita benar-benar giat untuk mencari informasinya dan benar-benar giat mau belajar dan mau bekerja gitu ya. Oke, sekian dulu informasi dari aku, dan jangan lupa di likes, di comments. Mungkin ada pertanyaan lagi mengenai Ausbildung ini, aku dengan senang hati menjawabnya nanti. Terus di subscribe biar aku ketemu dengan kalian semua lagi di video selanjutnya. Good luck dalam pencarian kalian untuk mengikuti Ausbildung. Dan ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah! Tschüss! Auf Wiedersehen! Terima kasih! Vielen Dank!